Beberapa waktu lalu orang yang terlalu bersemangat ataupun terlalu sering menyampaikan tentang karomah ataupun tentang sesuatu yang agak susah diterima oleh masyarakat awam, yang akhirnya kita lihat akibatnya sendiri. Umat-umat Islam antara fulan dan juga fulan terpecah. Di antara umat-umat Islam banyak yang berdebat, banyak yang berselisih. Padahal itu benar. Kalau ditanya kebenaran itu benar, tapi enggak semuanya itu, semua hal benar itu harus disebarkan. Sebagaimana Abu Yazid al-Imam Muhammad bin Ali al-Maliki di dalam kitabnya Maqullu hadisin sahihin tuhaddatsu bihil amah. Enggak semua hadis sahih itu harus dikeluarkan kepada orang umum. Maka kita lihat siapa audiens kita, siapa yang kita ajak bicara. Jikalau dia sekiranya mendapatkan hadis sahih ini, bertambah imannya, bertambah keyakinannya, maka gak apa-apa kita keluarkan. Tapi jikalau kita kasih tahu hadis ini, dia malah ibadahnya menurun. Contoh seperti hadis tadi, mungkin dia hanya mengandalkan syahadatnya sehingga dia enggan untuk sholat sunnah, dia enggan untuk sholat, maka lebih baik jangan disampaikan, takut akan menjadi fitnah bagi masa-masa setelahnya. Dan setelah itu, jikalau kita sudah menyampaikan sesuatu yang benar, jika kita sudah menyampaikan sesuatu yang sesuai syariat yang sudah dianjurkan, amar ma'ruf nahi munkar, tapi masih ada yang mencaci kita, masih ada yang menghina kita, masih ada ujian yang datang kepada kita, maka ingat, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di Quran surat Al-Balad, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami ciptakan manusia itu di dalam kesusah payaan. Sungguh kami ciptakan manusia di dalam rasa capek. Imam As-Suyuti di dalam tafsir Jalalain menjelaskan bahwasanya maksudnya rasa capek itu fi nasabin wa shiddatin min masa'ibid dunya wa syada'idil akhirah, yaitu dari rasa capek daripada musibah-musibah, ujian-ujian yang ada di dunia ataupun syada'idil akhirah, kesulitan yang akan kita hadapi nanti di akhirat. Jadi wajar kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-insan, artinya seluruh manusia, mau itu yang gede, mau itu yang kecil, mau itu yang beriman ataupun enggak, pasti merasakan namanya rasa capek. Jadi apalagi kita penuntut ilmu yang berjalan di tarikannya Nabi besar Muhammad SAW, yang berjalan di dalam jalan yang Allah ridhoi, pasti Allah berikan cobaan untuk apa? Selain untuk menggugurkan dosa kita, Allah juga berikan untuk mengangkat derajat kita. Karena ada hadis daripada Imam Muslim berkata, haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah Abu Hurairah bin qala haddatsana Abu Usama an al-Walid bin Katsir an Muhammad bin Amr bin Atha an Atha bin Yasar an Abi Sa'id wa Abi Hurairah annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma yusibul mu'mina min wasabin wala nasabin wala saqamin wala haznin hatta hamma yawmuhu illa kufira bihi min sayyi'atihi. Tidaklah seorang mukmin ditimpakan musibah, tidaklah seorang mukmin ditimpakan ujian kecuali akan daripada rasa capek, dari rasa lelah, daripada rasa sakit dan juga kesedihan, ataupun sampai rasa sumpek yang dia alami, kecuali Allah akan kufira, Allah gugurkan daripada kesalahan-kesalahannya. Berdirinya Al-Fakir di sini hanya ingin berbagi sedikit, menyampaikan tema tentang sholat. Dan ceramah ini, penyampaian ini terutama untuk diri Al-Fakir terlebih dahulu, dan ingin berbagi kepada teman-teman sekalian. Oke, langsung aja. Nabi Muhammad SAW pernah meminta sahabatnya Bilal untuk mendirikan sholat, karena sholat membuat hati menjadi nyaman dan tentram. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Qum ya Bilal fa'arihna bis sholat." Wahai Bilal, berdirilah dan nyamankanlah kami dengan mendirikan sholat. Jadi dari hadis tersebut, keutamaan saat seorang menjalankan sholat 5 waktu adalah mereka dapat merasakan ketenangan, ketentraman dan kenyamanan dalam hati. Banyak sekali firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita semua untuk sholat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Ada lagi, wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat.
Dan segala perbuatan kebaikan yang kau perbuat, kebaikan yang kau perbuat untuk dirimu sendiri, itu engkau akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Dan sungguhnya Allah SWT itu maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Terus ada lagi, wa aqimu sholata wa atu zakat warku'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Banyak dah di antaranya itu kayak. Terus ada lagi, ya ayyuhalladzina amanu wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Terkabul doanya saat sholat nih, doanya masih belum ada yang terkabul. Bisa jadi, boleh jadi sholatnya belum ada yang masih belum dipahami, belum maksimal dalam sholatnya. Ataupun ada gerakan atau bacaan sholat yang belum dipahami dengan baik, sehingga maknanya tidak menyerap dalam jiwa kita. Dan juga bisa jadi karena sebab banyaknya dosa dengan kemaksiatan yang banyak sekali kita lakukan, sehingga terhalangi doa-doa kita sebab kebanyakan dosa. Semoga Allah kabulkan hajat-hajat kita. Allah kabulkan kita dari segala kemaksiatan. Allah kabulkan hajat kita. Allah berikan kita selamat dunia akhirat dan hadiah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin.